Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, film Eden ini terinspirasi dari kisah nyata seorang bernama Chong Kim. Di film ini, tokoh utamanya dipaksa masuk ke dunia yang keras banget. Jadi seorang PSK bukan pilihan, tapi keadaan. Dari situlah dimulailah perjuangan bertahan hidup. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Let's go! Juni tahun 1994, kisah ini dimulai. Seorang gadis muda yang bernama Hyun Jae menjaga toko milik orang tuanya. Di saat ibunya melayani pelanggan, Hyun Jae pergi ke belakang toko, hal biasa bersama temannya, ngobrol sambil menikmati sebatang rokok. Mereka berencana untuk berpesta di sebuah bar yang ada di kota. Ayahnya yang baru tiba ternyata tahu anaknya sedang merokok. Sebagai orang tua yang baik, dia menasehati anaknya untuk mengurangi rokok. Dan sebagai hadiah dia memberikan sebuah cincin untuk anaknya. Berbeda dengan ibunya yang lebih tegas mendidik anak, menyuruhnya untuk membuat laporan bulanan. Dari situlah timbul ide. Dia mengatakan akan mengerjakannya setelah toko tutup dan segera pulang secepatnya jika sudah selesai. You must help me clean the house this weekend. Di malam pesta itu, mereka menikmati minuman yang tersedia sampai Hyun Jae bertemu dengan seorang pria tampan yang menarik perhatiannya. Temannya tahu dan dia juga merasa senang. Sambil senyum-senyum, lalu meninggalkan mereka berdua. Meski baru kenal pria yang bekerja sebagai pemadam kebakaran ini, bagi Hyun Jae, pria ini tuh ternyata cukup menghibur hatinya. Lalu pria itu dengan senang hati, bahkan tanpa pamrih guys, untuk mengantarkannya pulang. Wadaw guys, sepertinya ini udah mulai tegang ya guys. Mereka berdua di dalam mobil yang telah diparkirkan di suatu tempat. Hyun Jae yang lagi senyum-senyum terganggu oleh sorotan silau lampu mobil yang baru tiba. Lalu pria itu keluar dan menghampirinya. Namun ketika pria itu keluar, tanpa sengaja Hyun Jae melihat jaket, lambang bahkan pakaian yang berbeda. Sepertinya itu sangat mencurigakan. Dia merasa tertipu. Lalu tanpa pikir panjang dia keluar mobil. Tapi guys, semua itu sudah terlambat. Dia pun tertangkap. Di dalam mobil, polisi bernama Bob ini melihat dua orang polisi lokal sedang mengamati mayat seorang wanita di dalam lubang. Dari keterangan polisi lokal, wanita itu adalah tahanan yang memakai gelang pelacak. Namun secara tiba-tiba Bob menembak kedua orang tersebut. Di tempat lain, Hyun Jae yang baru tersadar sudah berada di sebuah ruangan dan tangannya diborgol. Penjaga dan seorang wanita yang tampak seperti dokter. Dokter itu membiusnya. Meski Hyun Jae terus meronta, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun kembali pingsan dan dokter itu membuka kawat gigi Hyun Jae secara paksa, lalu ia dimandikan. Alat pelacak dipakai di kakinya pas kayak mayat tadi. Tentunya ini berkaitan dengan Bob. Ternyata Bob polisi nakal ikut juga dalam bisnis perdagangan wanita. Ia mengendalikan semua gadis itu bersama anggotanya bernama Fawn, dan untuk hiburan mereka ngasih anak kucing dan tidak lupa memperingatkan agar tidak macam-macam. Jika berani kabur, mereka bisa modar. Dan di situ Hyun Jae dikasih nama baru, yaitu Eden. Eden dan lainnya harus menjalani sesuai aturan, mandi bersama, menjalani tes kehamilan, dan menjaga kebersihan tubuh dengan ketat sesuai jadwal yang diberikan. Lalu di hari-hari berikutnya, tugas pertamanya pun tiba. Dia dipaksa buat film gak pakai baju gitu guys. Tidak hanya selesai di situ ya guys.
ia juga harus melayani pria hidung belang. Padahal ketika itu Eden sudah ngulum guys, tapi mungkin dia geram. Di situ dia menggigit batang pria pelanggannya, lalu mencoba kabur. Dan dia tertangkap padahal di depan ibu-ibu komplek. Tapi mereka pun gak bisa berbuat apa-apa. Karena penjaga itu mengaku dari kepolisian, bahkan mengatakan bahwa Eden itu adalah seorang pecandu narkoboy. Lalu mereka membawa Eden dan dia dipaksa menjalani hukuman dan direndam di dalam bak berisi es. Sudah setahun Eden menjalani hari-harinya di sana. Meski berat dia harus terbiasa dengan keadaan. Eden berbicara dengan Priscilla, teman sekamarnya. Eden melihat satu wanita orang kepercayaan di situ memberikan tespek ke semua gadis di situ dan melihat cincin yang sama diberikan ayahnya. Tapi di saat itu tiba-tiba saja ada penjaga memaksa teman sekamarnya untuk ikut bersamanya. Malam itu, Eden dan gadis lainnya dibawa ke pesta, di mana di sana pria gatal dan banyak uangnya. Di situ Eden harus melayani pria tua kaya. Tapi Eden sudah jago dan ngasih pelayanan maksimal, guys. Lalu mereka kembali ke asrama. Eden yang melihat cincin yang dipakai oleh wanita di sana, mereka pun berkelahi. Tapi penjaga datang melerai mereka, dan dia dihukum dan dipaksa menelan cincinnya. Setelah itu, Eden mencari akal dan mencoba mengambil simpatik untuk menjadi mata-mata. Dan di suatu malam, dia dan dua gadis lainnya untuk jadi penari nggak pakai baju guys, di pesta narkoboy. Sepertinya Fawn menikmati narkoboynya sendiri. Setelah selesai, ternyata pelanggan tidak mau membayar. Di situ Fawn akhirnya menghajar pelanggan itu. We put together. Fuck you! How much does he owe me? Tapi di saat itu, kedua gadis itu melarikan diri. Penjaga itu mengajak Eden dan mencari kedua gadis itu. Di mobil, Eden melihat kedua gadis di minimarket. Mereka meminta tolong di sana, tapi tidak ada yang percaya. Eden yang melihat merasa dilema, tapi demi mendapatkan kepercayaan, dia pun memberitahukannya. Lalu kedua gadis itu pun kembali tertangkap. Lalu keesokan harinya cincin yang ditelan akhirnya bisa keluar. Dan setelah mendapat kepercayaan dari penjaga, meskipun menjadi pembantu, ia membersihkan ruangan dan disitulah dia mengetahui lelaki yang menjerumuskan dia itu adalah teman penjaga itu. Di situ dia sangat kecewa, tapi semua sudah terjadi. Tidak berapa lama, Eden pun mendapat tugas sebagai penerima telepon bagi pelanggan yang ingin pesan gadis-gadis. Orang kepercayaan yang lama yaitu wanita ini ketakutan jikalau ia diganti dan bisa jadi dibunuh karena sudah tidak berguna lagi. Penjaga juga mengingatkan, semua pelanggan sudah tahu harga, tapi jika ada pelanggan bertanya, itu berarti pihak polisi saja yang menyamar. Di saat ada kesempatan sebenarnya Eden dilema. Bisa saja jika dia menjadi pengadu, tapi dia berpikir terlalu berbahaya. Jadi dia mengurungkan niatnya. Suatu hari penjaga membawa Eden ke seorang pemasok obat bius. Di situ Eden juga menjadi tahu banyak hal semua tentang kejahatan mereka. Lalu menyuruh Eden untuk belajar menyetir agar dia bisa santai sambil cerita kalau semua gadis-gadis tidak akan bisa keluar dan pergi karena semua sudah terorganisir. Di situ juga Eden sudah menjadi kaki tangan penjaga itu. Dia juga sudah mulai mencatat dan mendata para gadis yang akan dijual ke luar negeri.
Di tempat lain Bob memberikan pidato dia terlihat polisi yang baik. Tapi setelah selesai ada seorang pria bertanya tentang pembunuhan 2 polisi lokal. Dari pelacakan GPS ditemukan nomor ponsel Bob di area itu, tapi Bob langsung berkata bahwa dia sudah lupa. Jika ada sesuatu yang diingat, dia akan melaporkannya. Lalu siang itu, Eden dan penjaga menemui Bob di dekat danau. Mereka juga membuang 2 mayat di sana. Lalu mereka bercerita. Di situ Bob mengintimidasi penjaga itu awalnya. Penjaga itu ketakutan, tapi ketika Bob lagi santai memancing, tiba-tiba saja penjaga itu langsung memukulnya hingga Bob pun modar. Eden yang panik dan ketakutan melihat kejadian itu membuat penjaga mengatakan bahwa itu perintah bos besar, karena kasus Bob sudah tercium dan dia harus disingkirkan. Setelah itu mereka mengantar wanita hamil ke sebuah rumah. Di sana ada Mario yang sudah berhasil menculik 1 wanita baru. Lalu saat Eden ke kamar mandi, dia melihat meja operasi darurat dan tempat tidur bayi. Dan ternyata Priscilla ada di situ juga guys. Dia rupanya sedang hamil. Eden juga berjanji akan mengeluarkan Priscilla dari sana. Di jalan pulang Eden hanya terdiam dan penjaga mulai merasa curiga melihat gerak-geriknya. Eden yang tidak habis pikir, ternyata mereka juga menjual bayi. Karena takut berkhianat, penjaga menyuruh Eden untuk membunuh gadis baru itu. Hampir saja tertembak guys. Untungnya penjaga itu menghentikannya dan dia kembali percaya. Lalu Eden melihat pria terikat, salah satu penjaga di asrama, tapi karena sudah bersekongkol dengan polisi, dia akhirnya disiksa dan dibunuh. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke Dubai dan membakar semua barang bukti. Lalu para gadis pun diberangkatkan duluan. Penjaga dan Eden juga mulai mempersiapkan beberapa tas dan uang. Lalu Eden yang melihat kesempatan ini mencampurkan narkoboy dan cairan pembersih. Ketika penjaga menggunakan narkoboy, dia keracunan. Eden mencoba membawa air. Ketika Eden kembali, penjaga itu pun modar. Lalu dia membawa semua uang dan tidak lupa melepaskan pelacak di kakinya. Lalu dia menjemput Priscilla di sebuah rumah yang masih tersisa 1 penjaga. Lalu Eden terpaksa menyuntikkan opium yang membuatnya langsung tumbang. Eden bertemu Priscilla yang menangis dan mengatakan kalau anaknya sudah dijual. Lalu mereka pun pergi segera dari sana. Setelah jauh dan berada di suatu tempat, Eden melihat telepon umum. Di situ dia langsung menghubungi keluarganya. Untungnya dia masih ingat guys, dan dia menangis ketika mendengar suara ibunya. Dan film pun berakhir. Hati-hatilah guys, jangan terlalu percaya, apalagi dengan orang yang baru kita kenal. Harus pandai jaga diri. Kalau enggak, nanti jadinya dipaksa jual diri. Mau kayak gitu? Amit-amit, jangan sampailah guys. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Amin. Oke lah kalau gitu aku pamit undur diri dan terima kasih.